kan ya kita kan kenal baik keluarga. Ning kono ku dibayar pajak gak di restoran nang baik. Jadi bakal bungo deman dibayar pajak ya radakan di restoran nang baik pengene. Terus ayam bungko terkenal, pejabat Bakamono ya kelangan ayam bungko terkenal enak. Jadi deman ya Pak Haji karena dalam sejarah kisah penting itu bengene kesayangannya Ki Cirebon ya Pak Haji. Coba dikongkonnya lu kayak rugi dikongkonnya lu gulet. Anak wali kang batal Pak Haji. Jadi kesayangan sampai di paling wilayah semono gede bu. Jadi adu-aduan selulup ya Pak Haji. Sampai Gunung Jati lah. Muara Celacang itu punya bungko itu Pak Haji ganti. Iya, yang dianya Panglima Angkatan Laut Kerajaan Majapahit. Itu, dan di Cirebon juga dia kan diangkat juga sebagai panglima, itu Panglima Angkatan Laut. Itu saya benting, namanya sih siapa itu ya, aduh, dari Banyuwangi itu Job Kandi. Nah cerita tidak penting kenapa wong bungko ngomongnya jajan dewek lurut cerita kemekanan jeru Pak Haji kisah penting puasa Pak Haji apaan buka puasa panganannya lu dipanganing bebek lu panganannya lu kamu buka puasa lah Pak Haji jadi kukup mangtelen maklum dosa ini gede bungko puji Pak Haji jadi ku bebek itu dipentung bebeknya lupa aja sampai mati dah bocah ngonten jalur bonggan jadi mbari mangan ngapuk-ngapuk nganu ini pilungan bocangon ngomongin bocangon dah salah ketempuan jalur durip nang maning bebeknya fujerut makanya wong bungo ngomongnya si jenis apungan sirongan enak-enak aingan itu ngomongnya orang bungko tuh Pak jadi wong bungko itu bahasanya logatnya paling beda Kabupaten Cirebon itu Pak Haji ganti. Iya, ada campuran Banyuwangi sih, tapi bahasa Jawa, Sunda itu satu ensiklopedia itu. Demikian Borobudur ya mulainya itu, dari Pasundan mengembangkan ya bahasa lagunya sendiri, itu yang jadi logat ya, kemudian artikulasinya AO sendiri, pemilihan kata-katanya juga sendiri. Demikian dan di berbagai daerah itu ya beda-beda itu tiap desa, termasuk Bungko ya, desa Bungko mungkin ya. Bungko itu demikian juga itu satu ensiklopedia itu dengan bahasa Sunda. Gitu, dan persamaannya banyak ya, persamaannya dengan Sunda itu hampir 80% itu bahasa tingginya. Hanya memang lain logat ya, ada A, ada O, artikulasi logat juga mungkin beda-beda. Demikian pemilihan kata padahal satu kamus itu tujuh. Itu desa Bungko ya dewek. Kalau desa Kaliwulu kok kayak Surabaya, kok desa Kaliwulu Pleret tujuh kan di. Ro kenang gitu. Kang anak oe dia. Ning desa kita kok karena iki Pak Haji bungko nganggo o konsonan o bedulan nganggo o lah apa rene bungko kan ujungnya ujung lor ya petakan Karang Kendal Duku enggak pakainya A Pak Haji sampai ke Kertasura pakainya A lah bedulannya lah o maning ya terus kan Kali Sapu ayah Kali Sapu klien kan ayah sampai mana dong wedding planner lah maning terus cerita logat ya itu Haji katanya lagi mangan bijak ngomong gitu Pak Haji cara ini golek nih cerita golek gitu Pak Haji jadi kisah penting lagi memangan buka puasa kongkon nemponi bebek kongkon nguripaken maning bijak ngomong dialog pun makanya ngomongnya ngapuk-ngapuk kayak mau lagi makan kayak orang lagi makan Pak Haji nah terus di Gede Buko itu di Eman terus anak wali
wali makmum jarut lo kayak ente lo makmum nih gede bungko cuma ngeguyu karena pada air di pasek akhirnya batal jadi jadi wali lo. Ini Allah alam sawabi Pak Haji ya. Tapi ana lu cerita makanane Pak Haji. Jadi anak wali batal lu Pak Haji kan. Ya ada situ ada hadisnya itu di kitab kitab anti tertawa itu. Jadi satu kekehan satu repehan ilmu hilang. Jadi barangkali itu ilmu kewaliannya tuh sirna gitu itu ada hadisnya. Demikian Juk. Tapi kalau tertawa bersyukur ya malah ditambahin oleh Allahnya itu. Ya sudah sih ada itu kitab kitab sunnah tertawa itu bukan kitab larangan tertawa saja. Yang dipelajari oleh Kibun siapa itu kitab larangan tertawa itu sebenarnya ada lagi kitab sunnah tertawa gitu, salah satunya tertawa bersyukur. Demikian juga iya itu mungkin kaitannya ya terkait sih dengan syariah. Demikian juga dan itu emang dia kanuragan itu Gede Bunggo itu ilmunya ilmu kanuragan juga dia panglima angkatan laut di Majapahitnya gitu juga nanti. Iya saya begini katanya Jared. Terus anak cerita Nabi Musa belajar Nabi Khidir. Nabi Khidir kan wong wong tasawuf lah. Makrifat sedangkan Nabi Musa syariat. Orang lulus sih Pak Haji Nabi Musa kan guru Nabi Khidir. Takon bae kaya Rudin. Masa aja bocah cilik dibunuh, masa perahu dibolongi, takon bener tapi bisa kan batal orang lulus orang sudah batal orang lulus pasti nabi bisa lu ini Nabi Khidir kan kelingan ini ceritanya Pak Haji kan perahu dibolongi bocah cilik dibunuh kan tapi kan dijawab semua kan di apa sih Nabi Khidir kan orang hekat ya. Nabi Musa masih tingkatan syariat. Makanan Pak Haji larut manikin cerita saksi di jenar itu digambung gitu. Jadi bagus ya salam saksi di jenar lho. Tangning sandiwara kan. Saksi di jenar tuh bukan makanan jadi. Kayak maning gede tepak maningnya Pak Haji ya. Pak Haji sampai dua anak Raden Gelap dalam salah ini sandiwara. Soling jaluk duduk Raden Gelap dua anak karo anak iki gede tepak karo denawa soling jalukane kuta koson lah kutakane keraton lah oli gawe anake iki gede tepak pun go putune kelangan bapak Raden Gelap takon bukan dituntute go kita kira bakal pengendapan anak kita nyacak bisa beli gawe kuta koson. Kawan Pak Haji lah, kuta nih keraton lah Pak Haji ganti. Raden Gelap, cukup gelapnya. Iya bener ya makanya beneran lah kita sering salah ya beneran lah Raden Gelap ya harusnya. Iya Raden Gelap. Ya bagus ya. Iya betul Raden Gelap. Itu Pangeran Safiuddin itu tuh rajanya bukan Bahasa Syarif. Raja kelima itu Pangeran Safiuddin atau Pangeran Matangaji itu tuh. Matangaji itu di Matangaji sana di Mandirancan. Itu Raden Gelap dan itu memang itu kayaknya apa ya jin juga yang berbaur kadang dengan kita itu dan bisa juga karena alam dan takdir itu bisa hidup sebagai manusia itu kayaknya Raden Gelap itu anaknya ibunya itu bangsa jin itu tuh kemudian Mbak siapa kakeknya itu oleh kakeknya Pangeran Rakiban itu dimanusiakan
seperti itu. Cuma kebiasaan atau adat itu kan ya, ibunya itu mungkin masih nempel itu adat akhlak ditujukan di. Iya, cuma ini daging mente, jalan di hamil ya Rut ya. Bisa cerita begini, kalau cerita sandiwara Rut. Masih kelingan, blender Rut. Ganti Rut. Ya semua mau ditakon nih. Bakal gawak kena cerita ku kan jaluk sesajen aku sempipin bagus ganti. Lagi metengnya beda. Lagi metengnya, kan dikawin ini Raden, mau gak Raden? Aduh, Raden apa? Gelap apa gilap? Gelap, aduh. Diulangi Rut, Raden siapa Rut? Gilap, Raden gilap, itu gilap gue ganti. Ya gilap. Kan ceritanya kan kedanan yang Raden gilap. Anak kecil gede tepak kan. Anak kecil gede tepak, kedanan yang Raden gilap. Sampai ya kayak Ratmina lah. Loh, akhirnya kan dicipta jadi bocah wadon ayu. Ini kan diwara kan mengonon, dicipta dari bocah wadon ayu. Sebenarnya kan anaknya buta. Anaknya denawa berut, sarap lah benar lah. Loh kan ya, tadi kan akhirnya kan tepung. Waktu ngidam gitu, loh kan hamil gue tenang Raden gilap urut. Kan jaluknya daging mente jerut kan, jerut. Iku anu putu kiateng tepak ya berot ganti. Ya ini kono wong kono masa takon yang kita ngaduh. Ya iya lo jadi pinangeran sing keraton Cirebon kedanan karena wong anu kok bocah wadon ayu ternyata anaknya kiateng tepak. Nurunaken Raden gilap onon lojok wah terus area apa ku ganti Lamun dalane yang sering diliwati kita bukan Wahyu. iya dalan Raden gilap ku lo sampai tekaning sampai tekaning ketu onon lo sengawit sing perapatan Kalimanan lho, perapatan Gajah lho Bapak Siageng tepake singawit dalan SMP Negeri Kalimanan lah. Sampai tekane le ning Demak le. Tekas makamnya kita lho ngono lho. Sampai perapatan sampai pertelon lapangan balai rantai ganti. Non anak sing dua wilayah aku coba ngono kok takone. Iya, apa lamun salah kang dua wilayah nyewet tuh dari bade. Untung ben kita karo di kono kang salah. Lamun wong sejen ilang are dia tuh langsung ngata golok kan. Untuk ini kita karo yang ada di break baik kita nih. Ya kawayo, jadi Raden Gilap iku putune ta. Berarti bapaknya Raden Gilap ku Raden sapa kunku? Mantang Aji ta Kawahyu ganti. Sultan Mantang Aji ta, kono tuh ganti. Nah, saya sendiri belum tahu persis ojo. Aman lo. Cuman kan kayak lo kuta kosot tuh kali kuta kosot. Anon lo cuk. Begitu kepengen diasuh sebagai keluarga keraton. Lamunan konon ka yang ceritanya kan mengonon beli lo begitu Siageng tepak lo Raden Gilap konon cuk ganti gitu. Nah, mengenai jadi diperjelas ke Pak Gus, tolong Pak Gus dikonfirmasi. Apa direvisi dikonfirmasi. Jadi ini cerita berdasarkan riwayat sandiwara nih Pak Haji ya. Ini saya ambil dari sandiwara yang beredar di kalangan masyarakat. Jadi Raden Gilap itu benar itu tuh
berdasarkan ini itu anaknya Sultan Mantangaji loh. Kita pasti kelingan soalnya nyebut-nyebut Sultan Mantangaji loh. Anaknya gede tepak kang wadone lho, pokoknya Raden Gilape lho. Kita masih kelingan. Mereka gak edaran Sultan Mantangaji. Lah, bakal cerita Kota Kosot itu kan bisa mau ditinggal. Cerita Kota Kosot itu Pak Haji Raden Gilap nungtut bapak, jatuh ning keraton ning Cirebon. Karena ini bapaknya lah, tapi bedi aku jadi telepon itu. Wah, kira aku duduk anak isun. Akhirnya kan bukti nang banget kira itu anak isun bisa beli gawe Kota Kosot, salah satu di antara anu yang Pak Haji. Tapi kan makin anak-anak dan gila tuh boke dan awal. Sementara dari Pak Haji yang gede tepak bukan dan awal. Artinya mesti bakal turun manem kok kita sing njaluk kan nasab bagus kabeh kok tidak tercampuri. Supaya Kanjeng Nabi itu taruh kusifa itu. Dari ujung sana Nabi Ismail sampai pas menek tidak tercampuran kan turun kan jelek kan Pak Haji. Kanjeng Nabi lah kita lho pengen niku Cirebon ya makanan. Jadi Raden Gilap nih berarti cuma untungnya dikonfirmasi ning Pak Haji. Agus kan oh, Ki Gede Tepak itu bukan buta, bukan denawa, dan dia tunduk, bahkan dia orang Islam. Nah, maka kita versi ning rakyat, Ki Gede Palimanan ditunduk ning Cirebon itu, malah musuh Cirebon itu. Versi Kang anu iki lho, Pak Haji, ayo dikonfirmasi Pak Haji, ganti Pak Haji. Iya, itu karena pergaulannya. Pergaulannya Ki Gede Tepak atau Ki Gede Palimanan atau Pangeran Aryakiban itu dengan siapa saja itu. Jadi ya sebetulnya seorang wali gitu sama ya strategi para wali kan begitu. Jadi dengan yang agama Hindu atau yang masih kesetanan itu ya dia dengan kemampuannya itu, keterampilannya itu jadi dibaturi baik gitu. Ya Mbak Sunan Ampel Denta kan dengan Brawijaya 5 itu tuh ya banyak dibantu itu. Brawijaya 5 tuh membantu Sunan Ampel Denta itu, padahal Brawijaya 5 kan dia agamanya Hindu gitu Juk, dan itu dilarang itu oleh Mbah Sunan Ampel Denta memaksa agama Islam ke Brawijaya 5. Nah, kepada pesan pada para wali itu, wali 9 kan, pimpinan wali 9 kan Sunan Ampel Denta itu mungkin itu mengharapkan hidayah ya, Islamnya itu karena hidayah itu. Cuma setelah meninggal Mbah Sunan Ampel Denta itu para wali 9 bermusyawarah dan nyurati Brawijaya 5, akhirnya terjadi konflik sampai meninggalnya Brawijaya 5, dan itu anaknya Raden Pata itu minta maaf kepada ibunya kan Islam itu, Sio Biancu itu anaknya Syekh Bentong itu anaknya Syekh Kuro itu Juk. Dan Pangeran Aryakiban juga sama, dia hidup dengan seorang Hindu ya, raja Hindu itu ya, mungkin mengharapkan hidayah itu. Adapun itu tadi ibunya siapa itu tadi itu yang raksasa itu memang ya itu kan suku jin itu raksasa itu. Dan karena itu kan dipelihara oleh Pangeran Aryakiban itu kan asalnya dari Ki Gede Bungko itu. Ki Gede Bungkonya nggak sanggup itu melihara ibunya itu tuh siapa tadi Raden Gilap itu. Kemudian diambil oleh Ki Gede Palimanan itu, diasuh dan dijadikan sebagai manusia ya. Zaman itu memang bisa itu dari suku jin yang materinya api, kemudian dihidupkan sebagai manusia seperti itu. Cuma itu kan adat itu kan masih melengkap itu, adat butanya itu seperti makan daging mentah gitu. Dan itu pangeran atau raja, Pangeran Safiuddinnya itu Pangeran Matangaji itu raja kelima itu kerajaan Cirebon
itu Raja Kesepuhannya. Udah ada pemisahan sih kerajanya Kesepuhan Kanoman itu Pangeran Safiuddin atau siapa Pangeran Matangaji itu yang yang meninggal di Matangaji itu. Nah, perjuangan ini perang Gedongdong itu. Demikian Juk. Dan itu kan akhirnya bapaknya kan karena secara syariat kan daging mentah itu kan nggak boleh gitu. Jadi mungkin semacam dijauhkan lah istrinya itu. Dan tapi udah punya anak Raden Gilap itu Juk kan di. Ayo kau aja ditanggapi piye. Kau rugi gede. Jadi kini poin-poin yang pertama Raden Gelap bukan wajah. Raden Gelap iki anaknya Sultan Mantangaji. Usune iki tepak Pak Haji jadi iki tepak itu juga anak li. Ini kan iki tepak itu juga anak tapi dari Pak Haji kan itu kan anak angkat Pak. Tuh. Dua anak nih bakal cerita nih kan ya Pak. Sana di bahasa rakyat dari dua anak. Baru kan kedanan Raden Sultan Mantangaji. Anak kecil gede tepak kang berupa buta iki buta wadon iki kedanan Sultan Mantangaji akhirnya dicipta jadi Putri Ayu terusan iki sedemikian rupa akhirnya tepung kalau Sultan Mantangaji itu cuma pas tepung ya kamu iya itu kan ditinggal diceritakan waktu ngidam tuh Raden Gelap loh kepengen aku daging mentek karena turunan buta sih Pak Haji ini dari tadi ware makanya gak ngidam aku pengen daging mental jadi karakter gue kawaju karakter buta kan sewaktu-waktu aku nongol padahal dia kayak bisa jadi Putri Ayu Kang Wahyu cuma karakter gue lo dan awal lo kayak bawaan bapaknya gitu ya sering kambuh gak bisa hilang dan melahirkan gede dopeng ini gede tepak dan anaknya akhirnya nun ngulati bapaknya marah ning Cirebon ning Keraton Cirebon cuma beda aku tiga luki itu lo kalau iya kira mau tak aku tapi anak syaratnya kon gawe kota kasan kamu kan tak Kawahyu coba dikonfirmasi dikit di Kawahyu iya Kawahyu pokoknya tak Kawahyu ganti Kawahyu betul itu cucunya dibuang kanan Rud iya Rud seperti itu maka apa ditambahi yang pas dikit Kawahyu dikit deh kan jangan ngerokok nanti penjelasan Kawahyu dikit tolakan Jok demikian begitu Pak Jupri ya engkau gampang lah ngobrol gue Jok begitu ini kan saya dapatkan dari orang Palimanan sesepuh Palimanan begitu Jok begitu Bapak Jupri yang ada di utara saya yang ada di Palimanan 10.23 dulu ganti waduh ada bahasa kode tennya ke 10.23 ya mangga Bapak Wahyu yang saya hormati monggo Kang Wahyu Wena Gerut cerita sakiti benar juga itu sebenarnya ben makanan kalau film lah iya kan lah Pak Haji film nasional lah ya orang cocok Gerut kan diputar ditayangkan film nasional lah saksi benar lah Red Red menurut versi ente dibuang di Banowati itu ben Red iya Banowati ya kamu idam memang konon sih lo bakal lahiran Pak ini anak sing dari zaman pengen sih di Kabang Wewe Gombel sih.
bagus Pak Haji dalamnya nuronan cerita Rudi lo berarti itu kan ngelewang misal ngerowong Islam itu iya ya Rudi cerita bener ya bakal maksudnya cerita Kevin dikiki menyesatakan beli Pak Haji lu masa lu Raden gelap ya dembok itu kan nyolongi Pak Haji mangani Pak Haji hari kita kan masih mending daging menteh Pak Haji oh cerita Rudi yang sama-sama berdasarkan sandiwara lebih parah mangani daging mangani Kubaji loh berarti kan mencederai mencederai citra nama suci dan nama bagus dan wong Cirebon iya loh Pak Haji ganti Pak Haji ada dua versi betul apa yang dikatakan Rudi itu ada dua versi Cuk begitu makanya nanti setelahnya itu kan setiap kali ada itu maksa wong Palimanan lu kudu sedia kecok Cuk kecok atau rujak kuning lo konon Cuk apa nih tuh kawin dalam rangka nyunati atau pengantenan atau pas memitu konon lucu asli wong Palimanan kunku oke Pak kamu konon lo maksa ada beli matang-matang lo terusan aparane ke godok empal berual-berualnya duduk kuning tapi abang barang wis konon beli matang-matang konon lucu gak tipri ya mungkin karena keyakinan itu yang awayu ya karena jadi tersugesti keyakinan akhirnya jin kaum di bener menjelma karena diyakini sih ya tetapi ya sih kawahi ya tapi lamun coba sabar lamun kita rujuk dari ya kesucian kan ya konon sih suaranya kita turun Cirebon karena tercidrai gung lu Kang Wahyu kalau mau sementara Kang Wahyu itu cerita Kanjeng Nabi itu dijaga loh sampai dari perkawinan jahiliyah padahal semua jahiliyah usumnya kan wah kita petani zaman semua wadon wah tidak punya nula dan tidak ada nilai kan tapi kan waktu Kanjeng Nabi kan turunannya kan di nasab ya kan karena nasab itu kan terpelihara itu Nabi Ismail sampai ke Oke Bapak itu tidak terbagi ibarat terpelihara ayo bener Pak Haji Abis Kristen Pak Haji lamunan lah tapi mudah-mudahan ini kamu cerita lang digawe-gawe di Belanda itu karena berusak terbagi dari harapannya kalau bagus ya lupa Pak Haji Agus ganti iya ada sepletan yang jelas sih suguhan apa tuh nggak benar itu itu perintah jin yang mungkin jin setan itu sebangsa jin sendiri itu tidak makan itu karena makanannya beda itu tumbuhan kemudian apa ya itu segala makanan itu dari unsur api kalau jin itu kan makanannya manusia dari unsur bumi itu jadi nggak bisa makan itu hanya untuk menyesatkan saja itu sesuai dengan tugasnya setan itu nyalain supaya kita berbuat salah sampai nanti yang besar itu sampai ikut ikut ngipri itu udah serius itu demikian gitu Juk jadi itu suguhan itu udah nggak bener itu sebab mereka tidak makan makanannya itu berbeda dengan makanan bumi gitu ruh kita juga itu tidak makan sebab unsurnya itu kalau ruh itu unsur cahaya itu jadi makanan bumi yang dari unsur bumi unsur tanah itu yang nggak bisa dimakan gitu Juk jadi itu memang sengaja dibuat salah itu supaya berbuat salah gitu itu tugasnya para setan itu Juk ganti hari apel matang bener Cuk